Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan bantuan orang lain. Saling ketergantungan inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Sedangkan masyarakat desa adalah sekelompok orang atau individu yang tinggal di suatu tempat dan saling terkait satu sama lain. Desa selalu identik dengan lingkungannya yang masih banyak pepohonan, sehingga udara di sekitarnya segar. Hal ini dapat terjadi karena pedesaan dapat dikatakan belum tersentuh oleh keramaian dan kesibukan seperti di perkotaan. Bisa dikatakan, desa adalah suatu tempat yang tertinggal dalam hal teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya. Karena ketertinggalan inilah, pemerintah membuat sebuah program yang dinamakan Swasembada Desa. Nah, pada pembahasan kali ini, sambil menemani Baby Kayona bermain di desa, kita akan membahas sedikit lebih dalam mengenai swasembada desa serta berbagai serba-serbinya yang sangat berguna. Yuk tonton videonya sampai habis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Atau sekumpulan rumah di luar kota yang membentuk suatu kesatuan. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deca yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota yang dikepalai oleh kepala desa. Desa memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan perkotaan. Ciri-ciri desa adalah sebagai berikut. Kehidupan masyarakat desa sangat dekat dengan alam. Dengan demikian, pekerjaan di desa ditata menjadi homogen dan bergantung pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Penduduk dalam jumlah yang sedikit. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya rumah dengan pekarangan yang berjauhan dengan tetangga. Memiliki semangat dan solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya dan kehidupan yang sama. Mobilitas masyarakat yang cenderung di bawah rata-rata. Memang, terbatasnya lapangan kerja dan ikatan masyarakat membuat penduduk desa jarang bepergian ke tempat yang jauh di luar desa. Desa di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan sarana dan prasarananya, antara lain, 1. Desa swadaya, 2. Desa swakarya, dan terakhir, desa swasembada. Desa swasembada sendiri adalah daerah yang secara administrasi pemerintahan dan kondisinya disebut sebagai desa. Namun, dalam ciri-cirinya sudah menyamai daerah di perkotaan. Dengan kata lain, desa swasembada merupakan daerah pedesaan yang maju, lantaran bisa memaksimalkan potensi di daerahnya.
Karena sudah memiliki tingkat kemajuan lebih dibandingkan dengan daerah di wilayahnya, pengaruh pada kebudayaan di desa ini sangat kecil. Terutama tentang adat istiadat di desa tersebut. Namun demikian, adat istiadat masih tetap ada dalam situasi dan kondisi tertentu. Desa swasembada sering dianggap sebagai label desa berkembang atau desa maju. Dari segi makna, desa swasembada adalah desa yang lebih maju dari desa mandiri dan tidak lagi terikat adat. Di desa swasembada ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam atau potensi lokal desa, terkait dengan kegiatan pembangunan lokal atau daerah. Lagi berburu-buru nggak? Masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran yang tinggi dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan potensi desanya menjadi desa yang tumbuh, desa yang maju dan mandiri. Berikut adalah ciri-ciri desa swasembada. 1. Desa swasembada memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, sehingga pemukiman mulai padat. Masyarakatnya juga sudah tidak terikat lagi dengan adat istiadat, dan sudah fleksibel. 2. Dari segi lokasi, desa swasembada biasanya berada di ibu kota kabupaten. 3. Memiliki pekerjaan umum yang memadai, peralatan dan infrastruktur yang lengkap. 4. Masyarakat berpartisipasi secara aktif dan efektif. 5. Kesadaran dan minat masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan desa berteknologi tinggi. 6. Kelompok masyarakat yang beragam. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi masyarakat berkembang dengan berbagai cara, baik produksi primer maupun produksi sekunder. Menuju atau menjadikan sebuah desa tertinggal menjadi desa swasembada tentu bukanlah hal yang mudah. Komitmen pemerintah saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dari desa setempat. Faktor sumber daya manusia pun menjadi tantangan utama dalam upaya pemerintah mewujudkan program swasembada desa. Dapat kita ketahui, desa swadaya atau desa tertinggal adalah desa yang penduduknya masih menganut atau terikat dengan adat dan tradisi yang ada. Tingkat pendidikan di bawah rata-rata, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang masih kurang membuat desa swadaya susah untuk berubah menjadi desa swasembada. Desa swadaya masih bergantung pada sektor produksi untuk melayani kebutuhan utama keluarga. Tidak ada usaha produksi untuk melayani kebutuhan industri atau kebutuhan pasar di luar desa tersebut sehingga potensi yang dimiliki desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut adalah beberapa penyebab sulitnya terwujud desa swasembada di Indonesia. 1. Pemerintah tidak bosan impor. Pemerintah diyakini tidak mampu mewujudkan desa swasembada. Sebab, pemerintah masih tergantung pada aktivitas impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukannya memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. 2. Buruknya infrastruktur pendukung. Infrastruktur di pedesaan dinilai tidak memadai. Buruknya akses jalan untuk kendaraan pribadi maupun transportasi publik menyebabkan kondisi ekonomi dan pola pikir masyarakat desa tertinggal di Indonesia tidak bisa berkembang. 3. Kenaikan harga BBM. Sektor pertanian di pedesaan akan turut terkena dampak kenaikan harga BBM, khususnya solar yang banyak digunakan untuk mesin giling, traktor, dan truk untuk mendistribusikan hasil panen. 4. Kurangnya lahan. Kementerian Pertanian mengeluhkan kurangnya ketersediaan lahan untuk pembukaan sawah baru di desa tertinggal. Masalah ini mempengaruhi proses produksi dan besaran pasokan beras yang bisa diproduksi oleh petani desa tersebut. 5. Minimnya tenaga kerja dengan kualifikasi cukup.
Salah satu kekurangan dari desa tertinggal adalah kualitas sumber daya manusianya yang masih di bawah rata-rata. Kurangnya pendidikan menjadikan tenaga kerja di desa tertinggal tidak dapat berkembang dan tidak dapat mencapai kualifikasi yang cukup untuk menuju desa swasembada. Tidak ada kata berhenti untuk berusaha. Impian pemerintah untuk mewujudkan desa swasembada di sebagian besar wilayah Indonesia harus segera diwujudkan. Salah satu solusi untuk mewujudkan desa swasembada adalah mendatangkan penyuluh ke desa tertinggal. Keberadaan tenaga penyuluh sangat penting karena memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai fasilitator, mediator dan fungsi sebagai pemberdayaan para petani dalam upaya mewujudkan swasembada desa. Nah, begitulah sedikit ulasan tentang swasembada desa di Indonesia. Tidak terasa hari semakin siang. Saatnya Baby Kayona untuk pulang dan beristirahat. Kami segenap kru yang bertugas pun mohon pamit. Kami juga meminta maaf jika terdapat kesalahan saat menyampaikan narasi video ini. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.